semuanya Pak Andi. Ya, selamat pagi Bu Dia. Baik Bu Dia. Bu Dia gimana kabarnya? Baik juga. Begini Pak, seperti janji kita kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Ardi. Oh iya. Gimana Pak, sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran hari ini Pak? Siap Bu Dia. Terus tujuan pembelajarannya apa Pak? Yang ingin Pak capai dalam melakukan proses pembelajaran? Terkait tujuan pembelajaran yang saya sudah rancang Bu Dia ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang untuk pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama Bu Dia, ya, nanti melalui kegiatan mengamati bentuk benda yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, siswa dapat mengenali berbagai bentuk benda, ya. Misalkan ini bentuknya itu apa, gitu, ya, kotak, lingkaran, segitiga, gitu. Nah, kemudian yang kedua nanti melalui kegiatan kelompok, gitu ya. Di sini siswa dapat membedakan bentuk bangun, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga melalui kegiatan kelompok, ya, siswa diharapkan nanti dapat membuat suatu karya. Suatu karya entah itu nanti dia akan membuat lukisan, ya, lukisan mengenai bentuk benda, kemudian membuat bentuk bangun, ya, menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti membuat bentuk bangun dari kardus, gitu, ya. Mungkin nanti ada beberapa kelompok yang akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang bangun, gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi tujuan pembelajaran yang Pak ingin capai itu mengenali berbagai bentuk benda secara individu, terus melalui kegiatan kelompok siswa dapat membedakan bentuk bangun dan juga membuat suatu karya seperti itu Pak. Terus dalam hal pengembangan nih Pak, apa sih pengembangan yang hendak Pak capai pada pembelajaran yang akan Pak laksanakan hari ini Pak? Nah, terkait pengembangan Bu Dia, ya, walaupun pengembangan yang saya harapkan, ya, atau yang saya rancang untuk siswa saya yaitu mengarahkan siswa, ya, agar terbentuknya profil pelajar Pancasila pada diri siswa, gitu. Antara lain, ya, yang saya rancang pada pembelajaran ini yaitu bernalar kritis, gotong royong, ya, mandiri dan kreatif. Adapun gotong royong di sini saya rancang siswa, ya, nanti saya akan bentuk menjadi beberapa kelompok Bu Dia di kelas. Nah, kemudian untuk saya kemampuan bernalar kritis, ya, dan kemandirian siswa nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Dia, ya, yang melatih siswa yang nantinya ketika saya melemparkan beberapa pertanyaan, ya, di sana siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya Bu Dia. Ketika saya melempar pertanyaan, mereka berlomba untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan secara mandiri, gitu. Ya, di sana saya berusaha untuk memunculkan kemampuan bernalar kritis dan sikap mandiri siswa, gitu. Kemudian terkait kreativitas siswa, ya, nanti saya rancang pembelajaran yang siswa itu untuk membuat suatu kreativitas atau karya, gitu ya. Nanti di sana siswa akan dilatih untuk membuat suatu karya. Mungkin itu sih, gitu, terkait pengembangan yang saya rancang dalam pembelajaran pada hari ini. Bagus sekali Pak ya, pengembangannya mengarah kepada profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Dan dengan memberikan pertanyaan pada siswa, terus berkarya sesuai kreativitas siswa, seperti
seperti lukisan, bentuk bangun dari kardus misalnya Pak ya. Terus juga dengan merancang siswa membentuk kelompok. Bagus sekali pengembangan yang akan Pak laksanakan hari ini. Terus untuk mencapai pengembangan sudah Pak siapkan. Terkait strategi ya atau persiapan saya dalam pembelajaran ya. Sini saya sudah merancang ya pembelajaran yang saya harapkan menyenangkan dan bagi siswa ya Bu ya. Pasti saya selalu berusaha untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ya. Nah, adapun persiapan yang sudah saya lakukan ya atau saya persiapkan untuk pembelajaran hari ini ya yang lagi sebentar kita laksanakan. Yang pertama di sini saya menyiapkan beberapa media Bu ya. Yang pertama media yaitu media benda yang sering ditemukan atau tidak asing bagi siswa ya, yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa seperti bola ya, seperti kardus bekas juga box-box dari makanan gitu ya. Nah kemudian saya juga mempersiapkan beberapa gambar gitu ya, beberapa gambar bangun atau gambar benda ya yang memiliki bentuk ya. Nah itu nanti saya akan tampilkan ke layar LCD proyektor gitu ya, agar yang lebih tertarik siswa ya melihat gambar tersebut ya, daripada saya printkan rasanya agak kurang ya, lebih baik saya tampilkan aja ke LCD proyektor gitu ya, agar lebih besar gitu ya gambarnya. Nah kemudian saya juga mempersiapkan kartu smile gitu ya, yang itu nanti saya gunakan untuk mengapresiasi siswa ya, yang mungkin nanti mampu menjawab pertanyaan saya, yang berani menampilkan hasil karya ke depan ya. Itu sebagai apresiasi saya akan berikan kartu smile gitu ya. Nah kemudian saya juga mempersiapkan ice breaking gitu ya, satu ice breaking yang saya gunakan nanti misalkan ketika siswa sudah mulai fokusnya berkurang dalam belajar atau siswa sudah merasa jenuh dalam belajar, nanti saya gunakan itu untuk mengembalikan fokus siswa dan juga ya, biar siswa itu bersemangat kembali dalam pembelajaran dia. Itu sih kalau lebih persiapan yang saya sudah siapkan atau saya sedang dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, banyak sekali Pak ya yang sudah Pak siapkan, strategi yang Pak siapkan seperti merancang pembelajaran yang menyenangkan, terus mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan LCD proyektor karena sudah ada di kelas saya. Terus video berbentuk kotak atau box, gambar dan juga kartu smile. Nah, terus dengan menyelipkan juga ice breaking, terus supaya siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran nanti. Itu Pak ya. Nah, terus Pak dari kegiatan diskusi ini kira-kira Pak Ardi saya memprediksi nggak kendala yang akan dialami saat pembelajaran nanti Pak? Ya, terkait kendala yang saya prediksi ya. Biasanya kalau di kelas saya, kebetulan saya kan mengajar di kelas 1 Bu ya. Biasalah kelas 1 itu memang kadang ada siswa yang nggak fokus dalam pembelajaran Bu ya. Kadang tiba-tiba bisa nangis, mungkin dia teringat dengan keluarganya di rumah Bu ya, dengan ibunya di rumah gitu, tiba-tiba nangis. Dan kadang ada juga yang karena mungkin dia ingin sesuatu atau dia ingin melihat kegiatan, kadang kan pas ada gini tuh ada siswa lain atau kakak kelasnya yang olahraga, dia keluar gitu, ingin ikut juga berolahraga gitu. Kadang itu yang kendala yang sering muncul ya di kelas rendah terutama dia ya. Seperti itu Pak, ini kendala yang akan Bapak prediksi. Saya juga sudah memikirkan hal tersebut ya Bu ya. Adapun yang saya siapkan untuk menghadapi kendala seperti itu Bu ya. Nah, pasti itu dah
Yang pertama saya merancang pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya prediksi melalui ice breaking itu bisa menanggulangi siswa-siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran gitu kan. Nah, kebetulan ice breaking yang saya siapkan ini cukup menarik ya, bagi saya menarik sih, mudah-mudahan bagi siswa saya menarik juga gitu ya. Soalnya nanti pada ice breaking ini saya ajak siswa untuk bergerak-gerak atau berjoget-joget sedikit. Ya, seperti yang Pak tadi katakan, kendala sudah Pak tahu, atrasi sudah Pak siapkan dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan juga menyelipkan ice breaking, ada joget-jogetnya, seperti itu Pak ya. Ya, betul. Nah Pak, sangat menarik sekali Pak ya percakapan kita hari ini. Semoga kegiatan pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Untuk kegiatan observasi hari ini saya kira cukup dulu Pak. Sekarang mari kita ke kelas ya Pak nih. Ya. Mari Bu Dia, silakan. Anak-anak, ya kita bertemu lagi ya, kita belajar lagi pada hari ini ya. Sebelum kita mulai belajar, kita baru menyepakatkan kelas dulu ya. 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 Ada yang mau mengusulkan kesepakatan kelas? Ada. Ya, ya kita belajar tidak boleh di dengarkan ya kalian ya, ketika belajar tidak boleh bercanda di kelas. Ada lagi? Ya, Sayana. Apa? Ya, Abraham. Ya, ketika belajar tidak boleh mengganggu teman yang sedang hari ini ya. Nah, yang wanita, anak-anak, oke ya, sarapannya lah. Wanita, agar anak-anak mendengarkannya dengan baik ya. Ketika ada yang berbicara, ya, kemudian tetap ya harus menjaga kebersihan. Kesepakatan kelas hari ini ya, jadi kita belajar dengan oke anak, kita mulai saja ya. Nah anak, Bapak membawa sesuatu untuk anak ya. Apakah
ini. Ini apa namanya, anak? Semua tahu ya? Ini bola ya. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk bola? Satu persatu. Ani. Ya, betul bola. Bola. Ya, ya. Semua tahu ya bahwa ini bola ini berbentuk bulat. Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai berbagai bentuk benda. Ya. Ya. Tujuannya ya agar anak-anak tahu ya bagaimana atau berbagai bentuk benda. Anak tahu ya bentuknya ya. Kemudian mengapa bentuk benda itu bulat, bentuk benda itu segitiga, bentuk benda itu kotak ya. Ya anak dia tahu juga ya. Nah, oke, selanjutnya Pak akan menampilkan beberapa gambar ya. Silakan anak-anak simak ya. Anak-anak bisa anak lihat ya, perhatikannya. Gambar apa saja yang ada pada layar? Ya, Ani. Sama Ani apa lagi? Ya. Ya, Pok. Ya, bagus. Ya. Tasya. Apa? Ayo. Yang untuk menaruh supaya makanan itu dingin apa? Nah, coba umpamanya. Siapa yang tahu bentuk benda yang ada di depan? Duduk dulu ya, duduk ya. Ya. Nah, yang bisa menyebutkan nanti Bapak kasih, Bapak akan berikan tanda smile ya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Indra, coba sebutkan bentuk gambar yang ada di layar. Bentuknya? Ya, bentuknya apa? Ya, kotak. Benar itu bentuknya kotak? Nah, ya, Bapak kasih gambar smile ya. Ya. Tepuk salut.
membentuk kelompok ya. Ya, silakan dari kelompok yang sudah kemarin ya Pak bentuk ya. Ayo silakan bentuk sesuai kelompoknya ya. Ya, ya sudah ya. Ani kelompoknya ya, ya. Nanti berkelompok dengan Tasya ya. Yang kelompok dengan ya, amin ya, gitu ya. Abraham berkelompok dengan ya. Tidak apa-apa ya. Ya, sudah. Anak-anak, Bapak membawa beberapa bentuk ya bangun. Ini namanya bangun ya. 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 Ini bentuknya apa? Kalau yang ini juga. Kalau ini ya, seperti apa? Ya, seperti celengan ya. Ya. Ya, kelompok ini silakan ya lihat ya bagaimana bentuknya, silakan gantian ya, gantian ya. Akan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Ya. Gimana rasanya tadi setelah goyang-goyang? Apa ya? Masih semangat. Nah, selanjutnya, ya. Ya, dengarkan ya. Selanjutnya, ya. Bagi kelompok ini, silakan buat lukisan atau gambar ya tentang berbagai bentuk benda ya. Ya boleh buat kotak, boleh buat lingkaran, boleh buat segitiga ya.
Nah, teman-teman, sekarang ya sudah selesai. Nah, sekarang silakan anak-anak menampilkan hasil karya anak-anak ya ke depannya. Yang pertama, sebentar dulu. Yang pertama, yang tadi membuat lukisan, ayo maju ke depan dulu. Ayo, ayo maju ke depan. Ya, ayo maju. Nanti kamu juga maju. Nah, tunjukkan. Oke anak-anak ya. Bagus tidak hasil gambarnya? Bagus ya. Ya. Tepuk salut. Salut. Ya, berikan tepuk tangan ya pada temannya ya. Ya, selamat siswa ya. Ayo dekat dulu sini ya. Selamat siswa. Silakan ya. Benda ya. Dan dari kartu silakan maju. Ayo silakan maju dari kartu. Ya, itu ya. Ya. Beri salut. Ya, berikan tepuk tangan ya pada temannya ya. Ya, Pak kasih semangat lagi. Ayo, ya, dua tepuk semangat. Ya. Kita berikan satu ya. Maju. Ya. Kita yang berada ya. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk benda yang saya bawa. Mungkin yang saya tanya, kalau itu bentuknya benda. Ya, berikan tepuk tangan ya pada temannya ya. Tepuk salut. Boleh kembali tidur ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, tadi belajar apa aja anak? Belajar tentang bentuk benda ya. Nah, bagi yang sudah maju tadi ya, Pak apresiasi ya. Ada sudah pintar ya. Bagi yang belum maju ya, lebih semangat lagi belajar ya. Lebih semangat lagi belajar ya. Ya, biar bisa seperti teman-teman yang kalian tadi lihat di depan ya. Nah, kali ini kita cukupkan dulu belajarnya ya. Ya, silakan untuk
pembelajaran di kelas ya Pak. Iya. Dan saya membersamai Pak Ardi, bagaimana menurut Pak Ardi proses pembelajaran yang sudah Pak Ardi laksanakan tadi Pak? Kalau menurut saya berdasarkan pengamatan saya terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi, ya sudah berjalan sesuai apa yang saya harapkan. Siswa terlihat antusias juga dalam mengikuti pembelajaran, dia juga merasa senang dalam belajar ya, senang terlihat ya, siswanya banyak yang senyum tawa, pokoknya ceria lah dia mengikuti pembelajaran tadi gitu ya. Tadi kan Pak Ardi ingin mengembangkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Apakah yang Pak Ardi ingin kembangkan tadi sudah berhasil dalam proses pembelajaran Pak? Dari yang saya amati juga budaya ya tadi. Misalkan dari profil pelajar Pancasila kan ada gotong royong tuh yang saya kembangkan pada pembelajaran yang saya laksanakan tadi, ya. Ya menurut saya itu sudah muncul ketika siswa itu melakukan aktivitas kelompok budaya. Terlihat di sana siswa dalam kelompok itu bekerja sama, lihat juga sudah adanya komunikasi yang bagus dalam kelompok. Ya saya rasa untuk sikap kegotong royongannya sudah muncul ya ketika itu. Dan selain itu untuk sikap kreativitas, bukan sikap ya, kemampuan kreativitas siswa ya, itu saya rasa sudah muncul juga ya dalam pembelajaran yang tadi saya laksanakan ya. Ibu dia bisa lihat sendiri kan tadi ya, siswa berkelompok ya, dia sudah membuat karyanya masing-masing berkelompok gitu ya. Di sana yang menurut saya sudah muncul juga untuk kreativitas siswa. Kemudian untuk benar kritis dan kemandiriannya juga saya rasa sudah muncul juga Bu Diah ya. Ketika tadi saya melempar pertanyaan kepada siswa ya, siswa nampak antusias dan berlomba menjawab pertanyaan dari saya. Tadi juga saya melihat ada yang menandakan lukisan dan juga membuat bentuk bangunan. Ya. Terus Pak, bagaimana Pak Ardi menilai diri Pak Ardi sendiri atau performa Bapak sendiri saat pembelajaran di kelas? Ya, terkait penilaian sih, kalau menilai diri susah ya Bu Diah ya. Tapi kalau menurut saya untuk pembelajaran yang tadi ya, yang pasti masih ada beberapa kekurangan dari saya Bu Diah. Ya, Bu Diah mungkin tadi sudah amati sendiri ya. Ketika pembelajaran itu ada beberapa siswa yang ya saya sulit untuk mengontrol gitu. Dia bercanda di kelas ya. Nah, misalnya ketika angkat tangan ya, dia siswa itu semuanya mau maju ke depan, angkat tangan saya Pak gitu ya. Nah itu yang sulit saya kontrol ya. Kalau harapan saya sih dia siswa itu angkat tangan sendiri, kemudian angkat tangannya itu di tempat duduk aja gitu. Kemudian setelah saya tunjuk baru dia menjawab, harapannya seperti itu ya. Tapi tadi dalam pelajaran ya itu yang kurang bisa saya untuk mengontrolnya dia. Jadi kurang mengontrol siswa dalam pengelolaan kelas. Ya. Kalau memang terjadi seperti itu lagi Pak dalam pembelajaran Pak Ardi berikutnya, apa yang akan Pak lakukan? Solusinya seperti apa? Terkait hal itu ya, yang pasti saya akan lebih mempersiapkan lagi untuk pembelajaran yang saya akan lakukan nanti gitu ya. Maksudnya seperti ini, kan tadi sudah sempat saya alami tuh, artinya itu kendalanya di kelas gitu. Itu dan mungkin nanti saya akan lebih mempersiapkan lagi, misalkan bagi siswa yang atau dalam kesepakatan di awal kan ada kesepakatan kelas tuh, itu nanti saya lebih tekankan lagi pada anak-anak. Misalkan kalau dia mau menjawab pertanyaan atau dia mau mengangkat tangan untuk menanggapi sesuatu, itu kesepakatannya bagaimana gitu. Mungkin itu yang mungkin akan saya lebih tekankan lagi ya.
Jadi lebih mempersiapkan lagi sebelum pembelajaran dimulai di kelasnya Pak, seperti kesepakatannya seperti apa, seperti itu sama dia. Ya, betul. Dengan mengatur tempat duduk mungkin Pak ya? Ya, mengatur tempat duduk juga. Soalnya tadi kan terlihat juga yang ketika siswa itu menampilkan hasil karyanya ke depan ya, saya saya fokus pada yang di depan, terus di belakang ya kurang saya perhatikan jadinya gitu. Dan saya lihat sih sedikit gitu ya, maksudnya siswa yang di belakang itu ya ada yang lain-lain, ada yang bercanda gitu ya, namanya juga siswa kelas 1 gitu ya, memang agak susah untuk mengontrolnya. Hal apa yang ingin Pak kembangkan lagi? Untuk yang ingin saya kembangkan lagi pada siswa saya ya, itu Bu dia terkait ke keberanian untuk siswa itu mengungkapkan pendapatnya atau menanggapi sesuatu apa yang ingin dia sampaikan itu, agar dia berani menyampaikan. Itu yang ingin saya kembangkan lagi pada siswa itu Bu dia. Soalnya tadi Bu dia perhatikan ya, ada beberapa siswa yang dia tidak angkat tangan, dan kalau menurut saya sih ya, dia pasti bisa menjawab. Soalnya pernah saya memperhatikan siswa itu juga ya, dia tidak pernah angkat tangan, tapi ketika saya minta untuk menjawab dia bisa gitu. Artinya ya mungkin entah itu karena dia malu atau gimana ya, dia tidak berani menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan gitu. Atau dia belum begitu pede mungkin ya menyampaikan atau menanggapi atau menjawab pertanyaan yang saya tadi berikan gitu. Yang lain teman-temannya itu pada antusias semangat ya, dia tidak gitu, padahal saya yakin dia bisa menjawab. Itu yang saya ingin kembangkan, itu keberaniannya dia dalam menyampaikan sesuatu, atau keberanian dalam menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Ada berapa ya, kurang lebih 3 atau 4 siswa yang masih seperti itu, malu-malu mungkin dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi intinya keberanian siswa mengembangkan pendapat seperti Pak ini ya. Melaksanakan pengembangan yang tadi Pak sebutkan. Terkait itu secepatnya begini pasti ya. Mungkin pada pembelajaran berikutnya saya akan lebih mempersiapkan lagi ya, untuk merancang pembelajaran yang akan mengembangkan ya kemampuan siswa dalam berbicara dia, atau kemampuan siswa dalam mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan ya. Ya. Nah Pak, kalau kedepannya nih saya ingin ikut dalam kelasnya Pak Ari lagi, apakah boleh? Ya tentu saja, silahkan, boleh saja. Saya juga ingin tahu perkembangan bagaimana, apakah anak-anak bisa lebih baik lagi mengikuti proses pembelajaran. Nah mungkin saat ini cukup dulu Pak ya, kita melakukan kegiatan supervisi akademik. Ya, saya tunggu kabar baiknya saat pertemuan kita berikutnya Pak. Ya Bu ya, nanti kabari saja Bu ya. Terima kasih atas waktunya.